Cara memilih pondok pesantren secara tepat dan akurat. Jangan diharapkan untuk berpindah pondok. Ini nanti menjadi menyakiti pengasuh. Sudah mondok minta pulang, minta dipindah. Baru mulai mengatakan pondok tidak ideal, pondok tidak ideal, itu jelas menyakiti pengurus dan pengasuh. Khawatirnya demikian, walaupun kiai atau pengasuhnya mengizinkan, sudah legowo, tetapi tetaplah namanya manusia memiliki perasaan, pastinya hendaknya dijaga. Wong bukan sama ulama saja perlu menjaga hati, ya kan Mas Sigit? Perlu menjaga perasaan. Loh, ini mau menyakiti ulama. Ya, khawatir itu nanti menjadi kurang berkah. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sigit. Saya akan melanjutkan program saya, Abi. Baik. Sekarang bertema tentang cara memilih pondok yang tepat dan akurat, Abi. Ini episode 2 ya Mas ya? Iya, episode yang kedua, Abi. Tolong penjelasannya, Abi. Cara memilih pondok pesantren secara tepat dan akurat. Karena kebanyakan orang tua pada kebingungan, Abi. Mungkin karena banyaknya pondok ya. Iya, Abi. Karena banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia, sehingga wajar Mas kalau mereka itu bingung. Iya. Karena sudah ada beberapa jenis pondok sekarang, Abi. Contoh salafiyah, modern, tafidul Quran, Abi. Betul. Nah, hanya itu Mas, masih Iya, banyak lagi ya. Jadi begini Mas, memang karena sebagai orang tua sangat menyayangi anak-anak kita, tentu kebingungan adalah rahmat. Kebingungan itu sangat kita perlukan. Agar apa? Agar kita diberi kesempatan untuk melakukan tindakan yang hati-hati. Arifq. Kita perlu memang hati-hati. Walau semua pesantren insya Allah 99,99 itu baik dan bagus untuk pendidikan bagi anak-anak kita. Akan tetapi karena betapa banyaknya pesantren, tentu menjadi bingung. Macam Mas Sigit ada calon 6, cantik semua, solehah semua, suruh milih satu. Jadi butuh bingung enggak Mas kira-kira? Butuh, Abi. Maka kebingungan tersebut patut untuk diistikharoi. Nah, mungkin saya mencoba menjelaskan Mas Sigit cara memilih pondok buat anak kita secara tepat dan akurat. Syukur-syukur akurat. Ya. Abi tidak akan menjelaskan masalah jenis-jenis pondok pesantren Mas Sigit, karena Mas Sigit bisa saja nyari atau calon wali santri juga nyari di media sosial, sudah banyak yang membuatnya. Maka Abi akan membicarakan dari sisi lain. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada para calon wali santri agar bersabar selama 2 bulan, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum, wamkuth syahrain, bersabarlah selama 2 bulan. Sebenarnya untuk apa 2 bulan itu Mas Sigit? Nah, sudah tahu belum? Belum, Abi. Nah, yang pertama, kita perlu musyawarah. Wasyawirhum fil amri fatawakkal 'ala Allah. Setiap kita mau menyelesaikan sebuah problem, perlu kita itu musyawarah. Apalagi
ini mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah perkara yang amat penting, Mas. Perkara yang paling luhur dan juga paling sulit. Yang lain mungkin cuma penting, tetapi ini sudah penting, sulit. Mencari ilmu itu sulit, Mas. Ya seperti Mas Sigit mondok. Iya. Gimana rasanya? Mudah enggak? Enggak, Bi. Nah, oleh karenanya melihat kesulitan yang akan dihadapi saat mencari ilmu, juga melihat karena banyaknya pondok pesantren yang begitu menawarkan seluruh kebaikan, wajarlah kita perlu bingung terlebih dahulu. Maka musyawarah adalah cara yang tepat. Wasyawirhum fil amri wa tawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah selama 2 bulan, baru kemudian bertawakal. Tentu di desanya kita sebagai calon wali santri ada orang alim. Syekh Zarnuji menambahkan dalam penjelasan kitab taklim tersebut tentang masalah musyawarah. Wasyawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah. Bermusyawarahlah dalam menyelesaikan perkara kamu berserta orang yang dekat dengan Allah. Pilihlah orang yang jujur, pilihlah orang yang bijaksana untuk membahas tentang cara memasukkan anak kita ke pondok mana yang perlu dilakukan. Berarti perlu pilih-pilih ya, Bi? Ya, pilih-pilih jelas di sini karena perkaranya yang sulit dan juga paling penting, Mas. Tidak ada yang lebih luhur daripada ilmu. Berarti kita sedang memilihkan anak sesuatu yang paling penting buat anak kita. Paling penting, tapi juga paling sulit, Mas Sigit. Jadi, jangan gegabah. Pastikan 2 bulan itu dimanfaatkan dengan benar-benar. Yang pertama untuk musyawarah. Kepada siapakah musyawarah kita lakukan? Kepada orang-orang yang yakhshawnallaha ta'ala. Itu yang pertama. Di samping musyawarah nanti ulama atau kiai atau tokoh masyarakat itu pasti sudah mengenali pesantren-pesantren. Maka mereka bisa memilihkan beberapa opsi. Anak beserta orang tua nanti akan mempertimbangkan. Karena pesantren dengan ustadz atau pengasuh itu adalah satu kesatuan. Pastikan pesantren tersebut itu dibawa oleh pengasuh yang sabar, bukan pemarah. Pastikan pesantren yang dipilih kita adalah yang pengasuhnya itu haliman soburon, yang santun, yang sabar, yang hakiman, yang bijaksana. Ini penting sekali. Tentu pesantren satu dengan yang lain jelas berbeda metodenya, Mas. Tadi ada pesantren salaf, Modern. ada modern yang dikenal khalaf, ada jenis yang lain-lain yang kita tidak sebutkan di sini. Tetapi pasti semua wali santri itu sepakat kalau anaknya mondok di ustadz atau pengasuh yang sabar, yang alim, yang bijaksana, yang santun, itu adalah yang paling tepat. Ideal. Jadi itu musyawarah, nanti mempertimbangkan. Kalau perlu survei ke pesantren yang akan ditempati 2 bulan itu. Tapi jangan hanya survei masalah bangunan, Mas. Karena saya sering mendapati
ada orang tua mau mondokin anaknya, yang dicek bukan programnya, yang dicek bukan kiainya, yang dicek bukan yang lain, tapi bangunannya. iya, kemewahannya, kamarnya kayak hotel, kasurnya berapa senti gitu. Nah, repot kalau begitu. Karena ilmu itu wadahnya di hati, al-qalb, bukan pada zahiriyah. Oleh karena itu sebaiknya yang disurvei adalah keadaan, metodologi atau sistem yang berlangsung di pesantren yang kita pilih. Kecuali kalau memang yang dipilih ada pesantren modern, di mana kita menginginkan anak kita untuk menjadi orang yang ahli teknologi. Tentu peralatannya harus lebih banyak dan lebih mahal untuk menjadi lebih modern kan. Wajarlah kalau memerlukan fasilitas yang lebih. Tapi kalau yang dicari adalah ilmu keagamaan, akhlak dan lain sebagainya, maka yang disurvei sebaiknya adalah kiai atau pengasuh serta sistem yang diprogram di pesantren untuk anak kita nanti. Jadi begitu Mas Sigit. Nah, selama 2 bulan itu kita buat musyawarah, mempertimbangkannya, ta'ammul, tafakkur. Ta'ammul itu merenung, tafakkur itu berpikir. Kalau sudah mapan, azamkan, baru kita harus tawakal kepada Allah. Wasyawirhum fil amri wa tawakkal 'ala Allah. Hasil musyawarah kita selama 2 bulan itu, jadikan itu sebagai niat kita berkeputusan baik. Kita nanti berhusnudzon kepada Allah bahwa yang akan terjadi pasti menjadi yang terbaik. Jadi jangan diharapkan, ini tahap kedua ya Mas, setelah musyawarah, setelah 2 bulan berlangsung, maka jangan diharapkan untuk berpindah pondok. Ini nanti menjadi menyakiti pengasuh. Sudah mondok minta pulang, minta dipindah. Baru mulai mengatakan pondok tidak ideal, itu jelas menyakiti pengurus dan pengasuh. Khawatirnya demikian, walaupun kiai atau pengasuhnya mengizinkan, sudah legowo, tetapi tetaplah namanya manusia memiliki perasaan. Pastinya hendaknya dijaga. Wong bukan sama ulama saja perlu menjaga hati. Ya kan Mas Sigit? Perlu menjaga perasaan. Loh, ini mau menyakiti ulama. Ya, khawatir itu nanti menjadi kurang berkah. Karena keberkahan itu hanya bisa diraih ketika kita sudah tidak menyakiti apa yang kita konsumsi. Kalau ilmu yang kita cari, kalau kita berharap ilmu yang barokah, bagaimana? Caranya jangan menyakiti satu pihak pun, apalagi terhadap guru yang harus dimuliakan. Itu masih gitu. Jadi tahapan pertama, tahapan musyawarah. Kemudian setelah musyawarah di situ perlu ada survei kiai, survei sistem. Kiainya yang bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Yang sabar, yang alim, yang bijaksana, yang santun, syukur-syukur, sepuh. Yang dimaksud sepuh dalam bidang apa, Bi? Sepuh, ya tentunya ya sepuh itu secara fisik sudah berumur Mas. Sudah lebih, atau al-asan, lebih sepuh daripada anak tersebut. Kalau anak enggak kita sepuh fisik, sepuh apa? Ya kalau memang nggak ada yang lain, bisa memilih kiai yang temua. Mungkin masih muda tapi sudah temua, nggak masalah. Tapi ya kalau bisa ya dua-duanya, sepuh fisik dan umur, surtak temua. Itu juga penting. Di sisi lain, selain masalah kesabaran dan lain sebagainya, sanad Mas. Sanad itu kiai atau pengasuh yang memiliki guru. Guru yang memiliki guru lagi,
Kalau kita urut itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jadi saya menghimbau kepada sampean khususnya nanti kalau punya anak, pilihlah buat anak jenengan Mas Sigit adalah guru yang ideal. Nah, punya sanad yang jelas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kesabaran, kealiman, kesepuhan, dan lain sebagainya. Kalau sudah berazam, kalau sudah berkeputusan ingin mondok, tolong jangan pindah satu pondok ke pondok yang lain. Karena pesantren itu bukan tempat adventure, Mas. Dalam arti adventure boleh di satu pesantren. Tapi kalau adventure-nya saya kepoin seluruh pesantren di Indonesia, katakanlah 1000 pesantren telah kujajaki. Saya berpengalaman pesantren manapun, nah ini kurang barokah, kurang adab. Karena adab dengan ilmu adalah satu kesatuan. Maka selama 2 bulan itu manfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Untuk apa, Mas? Musyawarah, survei, terus memutuskan, istikharah juga pasti. Begitu Mas ya, kira-kira. Ya, bisa saya simpulkan, berbagai pesantren, berbagai jenis pesantren membuat bingung adalah wajar. Maka di samping tadi, carilah pesantren yang seperti yang Abi tadi sampaikan. Di samping itu pula kita menyesuaikan anak. Kalau memang mau dijadikan anak yang hafal Quran, ya tentu Mas cari pondok pesantren tahfidzul Quran. Kalau ingin dia menguasai hukum fikih, pilihlah pondok pesantren yang pembahasan fikihnya dalam. Biasanya itu ada di pesantren salaf, Mas. Atau mungkin orang tua menginginkan anaknya pandai agama tapi juga punya karakteristik yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Pilihlah pondok pesantren modern. Dan kalau pingin yang ilmu tasawufnya mendalam, ada pesantren-pesantren. Walau mungkin tidak mewah karena tasawuf itu biasanya disinyalir anti kemewahan. Artinya sederhana, kalau kita mau beli sayur ya di pasar sayur. Mungkin gini Mas. Walau mau beli buah di pasar sayur, kalau memang ada juga nggak apa-apa. Tapi akan lebih mantap kalau sudah pada tempatnya. Jadi pilih. Berarti yang dipilih ada berapa poin Mas? Ada 3 ya, Be. Apa saja? Musyawarah dan memilih ustadznya, survei ya, Be. Survei ustadznya dan sistem-sistemnya ya, Be. Dan yang terakhir ya, itu tadi kalau anaknya mau dihafalkan menjadi hafal Quran ya ambil yang sesuai jurusan, tempat ya, sesuai potensi dan jurusan ya Mas. Iya. Orang tua kan punya cita-cita anaknya mau jadikan apa. Iya. Kalau mau jadi dokter Mas, itu paling bagus ambil jurusan kedokteran biar nggak jadi dukun. Kalau mau jadi dukun ya jangan ambil kedokteran. Itu karena dukun nanti kalau masuk jurusan kedokteran nggak jadi dukun Mas, jadinya dokter rumah sakit. Sesuaikan itu. Musyawarah penting ya, 2 bulan harus sabar. Nah, saya benar-benar mengingatkan kepada saya sendiri dan seluruh calon wali santri untuk memikirkan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan mau mondok di mana. Manfaatkan 2 bulan ini untuk musyawarah, untuk ta'amul, merenung, tafakkur, berpikir. Baru kalau sudah menempat, jangan berpikir berpindah. Pastikan sabar. Harus sabar Mas, kalau sudah masuk ke pondok itu sabar, jangan pindah-pindah. Itu jadi kurang barokah. Kecuali kalau berpindahnya karena diminta oleh pengasuh. Nah ini lain. Mungkin
beda cerita ya. Beda cerita karena mungkin dia sudah selesai atau mungkin pengasuhnya punya pemikiran sendiri sehingga meridhoinya untuk mencari di tempat lain. Saya rasa demikian Mas untuk cara memilih. Oke. Semoga bermanfaat bagi orang tua yang sedang kebingungan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bi, Ya, minumannya. Ya, sama ini masih kita kersakan. Nggih, nggih.